Salam jas merah. Berjumpa kembali dengan saya, Pak Leo Siotang, dalam pembelajaran sejarah di channel YouTube saya, Memang Guru Sejarah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yaitu Indonesia pasca VOC, yaitu masuknya pengaruh bangsa Prancis dan juga bangsa Inggris. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi tentang masuknya bangsa Portugis, masuknya bangsa Spanyol, dan juga masuknya bangsa Belanda ke Indonesia. Sekarang kita akan melihat bagaimana masuk dan juga berpengaruhnya bangsa Prancis dan juga Inggris. Ini adalah gambar kedua gubernur jenderal dari bangsa Prancis dan juga dari bangsa Inggris. Oke, kita langsung masuk ke slide yang pertama. Baik, dalam kurun waktu 1806 sampai 1811, ya, Nusantara atau Indonesia itu merupakan wilayah jajahan daripada Prancis. Meskipun Prancis tidak secara nyata pernah menjajah Indonesia, namun secara administratif, ya, Prancis itu sebenarnya pernah menjajah Indonesia karena Belanda itu merupakan negara vasal daripada Prancis, yang mana ketika itu bangsa Prancis itu menguasai atau menjajah bangsa Belanda, yang mana yang kita ketahui, ya, munculnya yang namanya Republik Bataaf, ya, yang ini salah satu faktor eksternal yang menyebabkan VOC itu harus berakhir, ya. Sejak munculnya Republik Bataaf yang dipimpin oleh Louis Napoleon, ya, Prancis itu secara administratif menjajah Indonesia, ya. Meskipun Prancis menjajah Indonesia, namun mereka tidak memiliki sosok yang tepat untuk memimpin di Indonesia, maka tetap gubernur jenderalnya atau para pejabat itu masih didominasi oleh orang-orang Belanda, ya. Oke, yang pertama yaitu adalah Herman William Daendels, ya. Dia memiliki periode sebagai gubernur jenderal itu pada Januari 1808 sampai Mei 1811, ya. Apa tujuan utama daripada Daendels di Indonesia? Yang pertama, dia ditunjuk oleh Prancis yaitu untuk mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, ya. Yang kedua, mengatur pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, apa langkah-langkah yang ditempuh oleh Daendels untuk mampu menyelesaikan tugasnya atau misinya di Indonesia? Yang pertama, dia melakukan pembangunan dari sektor ekonomi, ya. Apa yang dilakukannya? Yang pertama adalah dia memungut pajak hasil bumi dari rakyat, atau ini dikenal dengan yang namanya kontingenten. Lalu yang kedua, Daendels melakukan praktek, ya, menjual tanah negara kepada pihak swasta asing, ya. Lalu yang ketiga, ya, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi atau dikenal dengan Priangerstelsel. Ini adalah sistem penanaman kopi yang dipaksakan kepada orang-orang atau kepada rakyat di Priangan, ya. Oke, selanjutnya mewajibkan rakyat pribumi menjual hasil panennya hanya kepada Belanda dengan harga murah. Ya, ini Daendels ini memang terkenal dengan kekejamannya. Ini dia gambar daripada Herman William Daendels, ya. Oke, berikutnya, ya, di bidang fisik, ya, atau di bidang pembangunan fisik, ya, Daendels melakukan pembangunan pabrik senjata di kota Semarang. Lalu Daendels juga membangun benteng-benteng pertahanan. Selanjutnya, Daendels membangun pangkalan armada laut di kota Merak dan juga di ujung Kulon, ya. Selanjutnya, Daendels juga melakukan upaya pembangunan fisik, ya, melahirkan kerja paksa atau kerja rodi yang kita kenal sampai sekarang, yaitu praktek kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda untuk menindas rakyat Indonesia, yang menyengsarakan rakyat Indonesia, ya. Selanjutnya, Daendels juga memiliki kebijakan yaitu meningkatkan jumlah tentara, ya, dengan mengambil orang-orang pribumi. Karena ketika Daendels datang ke Indonesia, dia itu tidak membawa pasukan, ya. Ini ada di atau tertulis, ya, di buku daripada Rick Flash, ya, pada tahun 2005, ya. Oke,
Selanjutnya, ya Denles juga membangun jalan raya Anyer sampai Panarukan itu sepanjang 1000 kilometer, ya ada 1000 ada 1100 kilometer, jadi sekitar 1000 sampai 1100 kilometer ya. Yang disebut juga dengan jalan raya Denles ini adalah bukti kekejaman daripada Denles. Dia mampu untuk membangun jalan raya Anyer Panarukan 1000 kilometer dengan tenaga daripada rakyat Indonesia ya. Jelas ini sangat tidak masuk di akal ya, karena pembangunan yang sangat cepat ya dibutuhkan itu mampu diselesaikan oleh Denles. Ya, siapa yang menderita tentu saja adalah orang-orang Anyer, orang-orang Panarukan yang dipaksa untuk bekerja seperti itu. Oke, inilah jalannya ya. Ini hanya sebagian kecil saja. Oke, selama 3 tahun memerintah di Hindia Belanda, ya Denles dianggap gagal. Ternyata dia dianggap gagal. Ya, gagal melaksanakan tugasnya sehingga Denles itu dipanggil pulang ke Belanda dan digantikan oleh penerusnya yaitu Jan Willem Jensen. Ya. Oke, berarti kita masuk sekarang ke Jan Willem Jensen ya. Oke, Jan Willem Jensen itu menjabat sebagai gubernur jenderal pada periode 20 Februari sampai 18 September 1811 ya. Tetapi ya pemerintahan Jensen ini sangat lemah ya, sehingga dimanfaatkan oleh Inggris untuk menyerang dan menguasai wilayah-wilayah di Indonesia ya. Oleh karena itu, karena Jensen ini sangat lemah, maka Jensen menyerah kepada Inggris pada 18 September 1811 dan perjanjian penyerahan kekuasaan Belanda kepada Inggris ini nanti dikenal dengan yang namanya Perjanjian Tuntang. Ya, ingat ya, Perjanjian Tuntang. Lalu apa isi daripada Perjanjian Tuntang? Isinya adalah yang pertama, ya Pulau Jawa yang dikuasai oleh Belanda itu harus diserahkan kepada Inggris. Ya, sekali lagi, Pulau Jawa yang dikuasai oleh Belanda harus diserahkan kepada Inggris. Lalu yang kedua, ya semua tentara Belanda di Hindia Belanda itu ditawan oleh Inggris. Ya, yang ketiga, ya orang-orang sipil Belanda dapat dipekerjakan pada pemerintahan Inggris. Lalu yang keempat, isi Perjanjian Tuntang adalah semua utang piutang Belanda di Hindia Belanda tidak ditanggung oleh Inggris. Ya, itu adalah isi daripada Perjanjian Tuntang. Oke, akibat dari Perjanjian Tuntang maka wilayah Jawa diberikan kepada Inggris. Maka dilanjutkanlah pemerintahan daripada Thomas Stamford Raffles. Ya, pemerintahan Raffles itu hanya berjarak sedikit atau rentannya sangat kecil, yaitu 1811 sampai 1814, itu hanya 3 tahun. Ya. Lord Minto selaku gubernur daripada East India Company yang berkedudukan di Indonesia menugaskan Thomas Stamford Raffles untuk menjadi penguasa baru ya di wilayah bekas Hindia Belanda. Ya. Oke, ketika Raffles mulai berkuasa ya di Eropa terjadi perubahan politik. Dalam perang koalisi terakhir, Prancis ternyata menderita kekalahan dari Inggris dan sekutunya. Itulah nanti yang dikenal dengan yang namanya Konvensi London. Jadi setelah Inggris masuk ke Indonesia, lalu datang lagi yang itu Konvensi London yang membuat ya Inggris kembali harus menyerahkan Indonesia atau Nusantara atau lebih tepatnya Pulau Jawa itu ke tangan Belanda kembali. Ya, oke, ini adalah sosok daripada Denles. Lalu kita lihat apa-apa saja kebijakan yang dilakukan oleh Denles, sangat banyak sebenarnya. Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Ya, Raffles itu memiliki kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama adalah melakukan sistem sewa tanah. Ya, yang kedua adalah pungutan pajak tanah. Lalu yang ketiga, ya untuk penanaman sawah. Yang ketiga adalah mengangkat bupati untuk dijadikan pegawai negeri. Ya, tujuannya supaya apa? Supaya dikenakan pajak. Berikutnya, kebijakan yang dilakukan oleh Thomas Stamford Raffles adalah di bidang sosial. Ya, di bidang sosial, ya Raffles melakukan kebijakan yang pertama. Dia menghapuskan sistem monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Belanda sebelumnya. Lalu dia menghapus sistem kerja paksa atau yang disebut dengan Rodi. Lalu Raffles juga membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Apa yang dimaksud dengan keresidenan, Pak? Keresidenan ini sama seperti yang namanya kabupaten, ya residen, yaitu kabupaten.
ya dipimpin kalau sekarang itu namanya dipimpin oleh bupati ya. Oke, selanjutnya ini yang paling fenomenal dari Thomas Stamford Raffles ini. Jadi dia ini selain sebagai gubernur jenderal, dia ini ternyata aktif ya di bidang budaya. Banyak karya-karyanya yang malah bukan di bidang pemerintahan, yang harusnya dia ini menjabat sebagai pemimpin ya atau pengatur kebijakan-kebijakan. Namun dia ternyata ini banyak sekali karya-karyanya di bidang budaya atau di bidang hal-hal yang di luar daripada tugas dia yang sebenarnya ya, seperti itu. Oke, apa saja kebijakan dari Raffles di bidang budaya? Yaitu yang pertama ya, dia menemukan bunga Rafflesia arnoldi atau dikenal dengan bunga bangkai ya. Ini dari mana ini? Dari Bengkulu ya. Oke, selanjutnya meresmikan Kebun Raya Bogor yang sekarang menjadi istana kepresidenan daripada presiden kita ya. Selanjutnya dia ini menulis buku History of Java ya. Kalau ditranslatekan kira-kira artinya adalah sejarah daripada Pulau Jawa. Coba bayangkan seorang bule atau seorang barat yang menuliskan buku sejarah Jawa ya, melalui hasil observasi yang dilakukan oleh Raffles, dia mampu menulis buku sejarah Jawa ya kan. Itu kehebatan daripada Raffles ya. Oke, itu dia ya. Oke, lalu setelah konvensi London tadi, masuklah kekuasaan Belanda yang kedua 1816 sampai 1942. Ya. Apa penyebabnya? Tadi sudah saya sampaikan, yaitu karena adanya konvensi London. Ya. Apa itu konvensi London? Iya, maka akan kita saksikan jawabannya pada pertemuan yang akan datang. Bersambung, jangan lupa untuk menyaksikan tayangan daripada video saya di pertemuan berikutnya. Dan akhir kata, sekian dan terima kasih. Tetap jaga kesehatan, hindari keramaian, salam sehat, dan salam jas merah.